Kalau kita bicara puasa, kalau kemudian kita kaitkan dengan gimana dong teman-teman kita yang mungkin sedang berjuang dengan anxiety atau kecemasannya, depresinya, puasa aman nggak gitu? Jadi kalau semisalnya yang penderita depresi kan nggak jauh beda sama dengan anxiety tuh Mbak, gimana tuh? Nah, beda juga sih, Oh, karena iya. kalau kita bicara anxiety atau kecemasan, kadang mereka nggak tahu juga tuh dia cemasnya atas apa ya, kenapa ya gitu. Tapi kalau depresi itu salah satu ciri khasnya tuh adalah di masa-masa anxiety atau depresi itu energi itu sebenarnya banyak keluar loh. Iya. Jadi ketika kamu berada dalam konteks bermasalah gitu ya, secara mental, kemudian kamu merasa depresi, salah satu ciri khasnya itu kan memang menarik diri gitu. Nah, saya kan tadi sampaikan ya bahwa ketika kamu ada dalam level sedang, ringan, maka puasa kamu lanjutkan. Tapi ketika itu kemudian berat dan ujungnya itu kamu pengen rasanya nyakitin diri kamu sendiri, atau bahkan sampai paling ekstrim adalah bunuh diri, nah di situ kamu harus lihat. Jadi kalian ada yang mengalami nggak anxiety maupun depresi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan wajah baru tentunya di episode baru juga di acara Healing Sebelum Maghrib. Oke, sebelumnya ya teman-teman semua. Jadi di sini aku bukan host, moderator atau apalah itu, tapi di sini aku mewakili kalian semua yang butuh pencerahan dari sosok sosok pembicara atau apalah itulah ya. Jadi di sini kita sudah kehadiran bintang tamu yang istimewa sekali, yaitu Ibu Tia Rahmania. Tapi sebelumnya kan kemarin kita kemarin tuh kita mencari ide-ide untuk tema program kita kali ini. Nah, nanti kita bakalan kasih reward buat kalian semua yang pastinya mengirimkan ide-ide kreatif, ide-ide yang luar biasa istimewanya tentunya ya. Jadi nanti bakalan ada DM dari admin TRB Tia Rahmania Official. Oke. Nah, untuk itu juga teman-teman, aku mengajak teman-teman semua yang mau bercerita, yang butuh sosok pendengar yang baik, silahkan teman-teman DM Instagram atau TikToknya Tia Rahmania Official tentunya. Nah, oke, kali ini nih, selama bulan Ramadan ini kan kita banyak mendengar tentang keutamaan Ramadan, tentang keutamaan spiritual Ramadan. Nah, tapi pernah nggak sih kalian berpikir gimana dengan mereka yang berjuang dengan anxiety dan depresi? Apakah puasa bisa menjadi tantangan ekstra bagi mereka yang memiliki anxiety dan juga depresi ya Mbak ya? Jadi kita dengerin nih cerita atau dengerin penjelasan dari Mbak Tia. Langsung aja, yuk. Aku terpesona waktu itu. Wow ya, luar biasa. Wow itu. Jadi ya Pus gini, Oke. kalau kita bicara puasa, kalau kemudian kita kaitkan dengan gimana dong teman-teman kita yang mungkin sedang berjuang dengan anxiety atau kecemasannya, depresinya, puasa aman nggak gitu? Betul. Nah, puasa ini sebenarnya aman-aman aja buat mereka yang berada dalam kondisi atau level misalnya depresinya ringan, anxiety-nya ringan sampai sedang, sepanjang gitu kondisi mereka itu bisa stabil, kemudian juga mereka tetap rutin dengan terapinya, kalaupun juga dia mau karena mereka harus berpuasa terus mereka menunda minum obatnya, mereka tetap konsul sama dokter gitu, itu fine gitu. Hanya catatannya adalah kalau kemudian depresi kamu berat, kemudian juga anxiety, kecemasan kamu sangat tinggi dan kemudian banyak mengganggu aktivitas sosial, bantu diri kamu sehingga menurut diagnosis ahli, dokter misalnya, tetap butuh konsumsi obat yang teratur dengan waktu yang
termasuk juga waktu di siang hari di mana itu adalah waktunya berpuasa, maka lebih disarankan mereka memperhatikan kondisi kesehatan mentalnya tersebut begitu. Karena bagaimanapun agama juga kan sebenarnya tidak memberatkan kalau kita beribadah kan gitu. Dan kita bicara tentang puasa, sebenarnya puasa ini kan juga bisa salah satu cara ya untuk melatih kesabaran, melatih regulasi emosinya, melatih juga regulasi sosialnya, which is itu adalah kondisi-kondisi yang memang perlu, yang buat teman-teman dalam kondisi depresi maupun anxiety ini struggle gitu. Jadi posisi pembelajarannya itu justru adanya di masa-masa puasa tersebut begitu. Jadi puasa aman as long as masih dalam kondisi yang bisa ditolerir, kemudian stabil juga, dan dia tetap berkonsultasi dengan profesional. Gitu. Berarti bukan jadi alasan ya Mbak? Bukan jadi alasan, tapi juga tetap harus melihat kondisi dirinya. Kalau dia emang berat kondisinya, ya nggak usah dipaksakan. Kalau saya sarankan sih seperti itu. Oke. Jadi kalau semisalnya yang penderita depresi kan gak jauh beda sama dengan anxiety tuh Mbak, gimana tuh? Nah, beda juga sih, karena kalau kita bicara anxiety atau kecemasan, kadang mereka nggak tahu juga tuh dia cemasnya atas apa ya, kenapa ya gitu. Tapi kalau depresi itu salah satu ciri khasnya tuh adalah dia nggak mau dan dia menarik diri dari kondisi lingkungan sosial. Sehingga hal itu kemudian menyebabkan masalah-masalah fisik yang lain, misalnya kelelahan, kemudian dia juga tidak mau berinteraksi dengan orang lain, lalu kemudian moodnya berubah gitu. Nah makanya di dalam masa-masa Ramadan, di saat berpuasa itu, emosi yang berubah-ubah yang tadi muncul pada saat dia depresi atau anxiety itu kemudian coba untuk dilatih gitu, coba untuk dikontrol, tapi tetap saja menurut saya mereka akan sangat baik kalau tetap berkonsultasi dengan ahli, entah itu psikiater, dan tetap mengikuti terapi-terapi yang disarankan oleh psikolog atau konselornya gitu. Nah terus Mbak apa namanya? Nanti dikat kan? Terus gimana sih Mbak cara penyesuaiannya dia gitu di bulan Ramadan ini? Nah kan gini, kita tahu ya kalau kita lagi berada dalam suasana di bulan Ramadan, yang membedakan itu adalah dari pagi sampai ketemu maghrib itu kita tidak mendapatkan asupan makanan, asupan energi tentu berkurang banget gitu. Kemudian ditambah lagi pada saat malam hari menjelang buka puasa, kemudian juga menjelang sahur dan imsak itu penuh dengan ibadah-ibadah. Nah itu kan terjadi perubahan tuh. Di situ adalah challenging-nya, tantangannya apa? Tantangannya yang pertama misalnya kalau dia harus mengkonsumsi obat-obatan medis, maka pola minum obat-obatannya juga berubah. Itu satu. Kemudian yang kedua, energi yang masuk itu juga kan gak ada tuh di siang hari. Betul. Padahal mungkin di masa-masa anxiety atau depresi itu energi itu sebenarnya banyak keluar loh gitu. Jadi mereka yang berada dalam kondisi depresi, Anda bisa lihat tuh wajahnya mungkin lesu, kusut, atau kemudian perubahan pada memperhatikan diri dan sebagainya ya. Yang mana pikirannya itu banyak bekerja dan itu energi gitu. Jadi ketika energi itu tidak masuk ke dalam tubuhnya, itu akan sangat mempengaruhi kondisi tubuh kan itu. Sehingga dia juga harus beradaptasi kan dalam hal itu. Nah, dalam konteks ini maka pertama kita juga harus memperhatikan makanan yang masuk pada saat kita buka puasa maupun kemudian kita sahur itu pastikan yang memang gizinya baik gitu. Junk food dihindari mungkin. Kemudian jangan Gen Z sih Mbak ya. Iya, jangan seblak melulu ya kan. Udah tahu dia dalam kondisi cemas maupun depresi sehingga lambungnya itu rentan. Jangan makan yang pedas-pedas banget ya toh. Siapa tuh?
Lalu kemudian barangkali kopi yang kemudian itu berlebihan gitu, itu dikurangin ya. Ditambah lagi juga dia memperhatikan kondisi moodnya gitu, sehingga ya kan kita tahu bahwa di siang hari kita juga diharapkan gitu ya untuk tetap berbuat baik, kondisi mood juga baik, sehingga dia juga melakukan atau menerapkan treatment yang tepat untuk mengendalikan kondisi mood yang cepat berubah. Gitu, entah itu misalnya dialihkan dengan wudhu kemudian beribadah, atau kemudian dia lampiaskan dengan bikin journaling gitu, jadi bikin diary, catatan gitu ya. Jadi terapi-terapi psikologisnya tetap dilakukan. Nah, sehingga diharapkan asupan gizi yang tetap baik, konsumsi obat-obatan yang kemudian merupakan hasil konsultasi dengan dokter atau psikiater, ditambah kemudian dia menghindari makanan-makanan yang menimbulkan masalah ya, kayak tadi seblak yang terlalu berlebihan, terlalu pedes, itu kita perhatikan. Ditambah lagi kemudian tetap memonitor kondisi moodnya. Nah, itu saya pikir akan lebih mudah dalam penyesuaian dirinya gitu. Mbak. Nah, terus Mbak, dari anxiety ini bisa nggak sih hal buruknya bisa terjadi epilepsi nggak sih dari anxiety ini? Itu mungkin kalau kita bicara secara medis, dokter pasti paling tepat ya untuk menjelaskan. Tapi dalam konteks ini saya mau bilang bahwa kalau kita bicara epilepsi itu kan konteks neuron dalam transmitter dalam otaknya nih yang memang berbeda gitu. Betul sih, anxiety itu juga kalau kita pilah atau pindai melalui MRI ada bagian di neurotransmitter otak yang juga kerjanya berbeda dibanding individu-individu dengan kondisi normal. Tapi posisinya ya, posisi antara mereka yang epilepsi dengan mereka yang anxiety, barangkali kejanggalan atau perbedaannya itu di posisi yang berbeda gitu. Jadi perlu dilihat lagi secara medis kedua masalah kesehatan ini bisa jadi posisi kerja neurotransmitternya itu berada di tempat yang berbeda gitu di otak. Tapi kalau berbicara aman saat menjalankan puasa yang memiliki anxiety ataupun depresi itu aman ya Mbak ya? Kalau dia berada dalam level yang ringan sampai sedang gitu ya. Tapi kalau yang berat mungkin perlu sangat untuk berkonsultasi terus ke dokter maupun ke konselornya. Gitu. Gimana? Masih merasa cemas? Lumayan lah ya, kalau saya lumayan masih cemas gitu ya teman-teman. Jadi berapa lama lagi Les? Dia cemas, saudara-saudara. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tantangan apa sih Mbak yang dihadapi teman-teman yang memiliki anxiety maupun depresi ini di bulan Ramadan ini? Kalau saya bayangkan ya Puc, tantangannya mereka itu kan masalah anxiety dan depresi ini kaitannya tuh bicara moodnya ya, mereka ditambah lagi pola makan ya, yang mana itu terkait dengan energi yang masuk gitu. Jadi dari banyak sisi, termasuk juga harapan-harapan sosial, mereka harus perform bagus secara keimanan. Mereka kalau mereka marah-marah, kemudian itu dianggap menyalahi apa yang diharapkan dalam konteks religiusnya, spiritualnya. Karena kan kalau marah-marah kan dilarang katanya. Iya, betul. Itu bisa membatalkan puasa dan sebagainya. Itu kan tantangan banget gitu. Lalu sementara mereka sendiri dalam kondisi anxiety dan depresi ini, kita tahu gitu, moodnya dan emosinya itu bisa saja uncontrollable gitu. Jadi tantangannya mereka adalah how to control their own emotion, how to control the impulse ya, dan sementara energi mereka untuk mengontrolnya itu terbatas, mengingat asupan gulanya itu kurang gitu loh dari makanan. Makan manusia nggak mungkin, kan? Makan makanan yang sesungguhnya nggak bisa juga gitu. Dan minum obat juga ada waktunya gitu. Nah, udah deh, itu jadi tantangan. Ketika mereka marah-marah atau ketika mereka nggak bisa ngontrol emosi, mereka dianggap nanti batal lo puasanya, nggak baik tuh kamu gitu. Udah kan pressure sendiri tuh secara sosial gitu. Nah,
jadi kalian ada yang mengalami nggak anxiety maupun depresi? Ada nggak yang mengalami? Udah langsung Pasti ada ya, keluar. karena ini kita mengutip temanya itu dari cerita kalian semua tentunya yang udah DM di Instagramnya Tia Rahmania Official maupun TikToknya. Iya. Nah, Mbak, berbicara tentang depresi, orang-orang yang depresi kan kadang, apalagi bulan Ramadan ya Mbak, apalagi bulan Ramadan kadang kita sering banget itu males untuk bangun tidur, bangun tidur ya betul, untuk bangun tidur gitu. Nah, menurut Mbak, gimana sih orang dengan depresi harus memaksakan diri demi pahala? Pandangan Mbak untuk orang seperti itu gimana? Pahala tuh memang harus dikejar kan? Oke, betul. Iya nggak sih? Betul banget. Kalau kita diam aja, tapi istimewanya bulan Ramadan tuh kan gini ya, Puj. Kita diem, kita tidur, itu bisa dihitung pahala kan sebenarnya. Iya sih, betul, betul banget. Jadi kalau kamu merasa bahwa tidur-tiduran ini membuat diri kamu lebih nyaman, kemudian juga, tapi kamu tetap melakukan ibadah yang lain ya, misalnya walaupun di dalam kamar aja, kamu tetap sholat, kamu tetap membaca Al-Quran gitu ya, lalu tapi kemudian kamu memilih untuk tidur dibanding keluar dari kamar, ya Ramadan tetap memberikan pahala untuk itu gitu. Iya, betul. Kita nggak bicara tentang apa niat yang ada di dalamnya ya, atau apa yang menjadi masalah ketika kamu melakukannya gitu. Tapi perilaku tersebut pasti ada nilainya. Kalau kita meyakini tersebut ya hal tersebut ya tidak masalah gitu ya. Nah, sepanjang dia tetap melakukan ibadahnya. Gitu. Iya sih. Dan bicara nilai dari bobot pahala itu sendiri kan tuh udah kita serahkan aja ya kepada Allah ya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi teman-teman ketika di masa depresimu dan ternyata pilihannya adalah tetap berada dalam kamar di atas tempat tidurmu, tapi kamu tetap mengingatnya melalui ibadah-ibadah puasa satu tentu, kemudian sholatnya, kemudian wiridnya, zikirnya, gitu, baca Al-Qur'annya, kamu dapat kok pahala itu, gitu, yakinnya. Betul. Ya. Iya, betul banget. Tapi ada juga nih Mbak ya. Dia puasa tapi setelah sahur sampai buka itu tidur terus tuh Mbak. Tidur terus. Jadi ibadahnya nggak ada, tapi dia puasa gitu. Tapi emang begitu sih, Puj. Iya. Jadi ketika kamu berada dalam konteks bermasalah gitu ya, secara mental, kemudian kamu merasa depresi, salah satu ciri khasnya itu kan memang menarik diri gitu. Nah, saya kan tadi sampaikan ya bahwa ketika kamu ada dalam level sedang, ringan, maka puasa kamu lanjutkan. Tapi ketika itu kemudian berat dan ujungnya itu kamu pengen rasanya nyakitin diri kamu sendiri, atau bahkan sampai paling ekstrim adalah bunuh diri. Nah, di situ kamu harusnya tahu bahwa kamu harus cari bantuan gitu. Dan bantuan itu kemudian menyarankan kamu untuk tidak puasa, nggak apa-apa kan, gitu. Karena ibadah sebenarnya kan tidak memberatkan ya, tapi memang mendorong kita untuk belajar yuk gimana sih langkah-langkah spiritual di masa-masa bulan Ramadan ini, yang mana di bulan ini istimewa, setiap tidurmu pun juga dihitung sebagai ibadah. Gitu. Iya, jadi tidur pun dapat pahala ya. Tidur pun dapat pahala gitu. Kalau pas bulan Ramadan tuh ya Mbak. Benar, ya kan? Oke Mbak, lanjut nih Mbak. Ada pertanyaan lagi nih Mbak, bagaimana mengelola panic attack saat sedang puasa sih Mbak? Oke, panic attack ya. Kan kita tahu ya, panic attack itu bisa muncul tiba-tiba gitu. Iya. Dan tahukah kamu bahwa bisa jadi mereka yang panic attack juga itu justru khawatir nih, saya udah mau menjelang bulan Ramadan gitu, dia khawatir bahwa ketika Ramadan dia nggak bisa juga loh, gitu. Nah, gimana menghadapinya kan seperti itu? Ya pertama tentu kita tahu bahwa sebenarnya bicara panic attack itu tuh nggak berbahaya sesungguhnya. Jadi kita mengedukasi diri bahwa panic attack itu kondisi yang sifatnya mental health problem. Ketika walaupun kita merasa secara fisiologis kita sesak nafas, kemudian rasanya juga nggak nyaman, kemudian nggak bisa berpikir dengan lancar atau dengan jelas, tapi itu bisa ditangani ketika kita tenang gitu. Dalam edukasi ini kita menyadari dulu bahwa ini sebenarnya kalau kita hadapin, kita mau menghadapinya, menyadarinya ini bisa nggak sampai ekstrim berbahaya.
Tapi tentu ya kalimat-kalimatnya perlu untuk kita sendiri, jadi mensugesti diri kita sendiri. Tarik nafas dulu, kemudian tenang, semuanya itu sebenarnya baik-baik saja. Ini hanya gelombang kecemasan yang akan bisa mereda, kayak gitu. Jadi tensi kita juga kan akan lebih rendah, lebih calm dan lebih nyaman. Memang butuh 10 bahkan bisa lebih gitu, 10 menit atau lebih dalam menghadapinya ini. Tapi kalau kita mempersiapkan diri dengan mengedukasi, jadi bikin diri kita itu siap menghadapi kondisi panic attack, maka masuk ke dalam Ramadan juga akan lebih siap. Plus itu tadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan mental health problem itu sebenarnya menghabiskan energi kita. Nah, kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu energi kita itu terutama di pagi sampai siang hari itu sangat berkurang drastis, maka pastikan di waktu-waktu di mana kita memungkinkan makan, memberikan asupan energi, masukkanlah energi yang berkualitas dari makanan kita. Jadi pilihan makanan itu harus dipastikan. Kemudian cairan juga harus dipastikan cukup gitu. Jadi kan kita memperhatikan tuh, ditambah juga tidur yang cukup barangkali. Kalau memang malam hari kita tetap beribadah, tapi kita tetap tidak melupakan untuk waktu-waktu tidur. Kalau misalnya siang hari pun kita merasa membutuhkannya, ya kita tetap istirahat, seperti itu ya. Jadi kondisi aktivitas gerak kita perhatikan, kondisi energi juga kita perhatikan, dan kita mengedukasi diri untuk melihat bahwa panic attack itu nggak akan berbahaya ekstrim buat tubuh kita, dan ada teknik-teknik untuk meredakannya, membuat kita lebih nyaman gitu. Jadi gitu ya jawabannya teman-teman ya. Oke. Wah, nggak kerasa nih Mbak. Bagus nih ketawanya nih, udah mulai nih. Aduh, saya sendiri panik ya teman-teman. Luar biasa memang. Jadi Mbak, karena waktunya juga udah udah terlalu panjang ya Mbak ya. Udah terlalu panjang, jadi mungkin ya teman-teman yang masih penasaran dengan anxiety maupun depresi ini, yang memiliki gangguan anxiety maupun depresi, itu teman-teman bisa langsung DM lagi, bisa tanyakan langsung ke Instagram ataupun TikTok Tia Rahmania Official, oke? Jadi ini Mbak, sebelum closing Mbak ada closing statement nggak? Oke. Kondisi anxiety, depresi, panic attack itu memang adalah masalah yang terkait dengan kondisi mental. Bulan Ramadan adalah bulan yang memang penuh tantangan karena ini adalah bulan yang istimewa gitu. Bagi kamu, teman-teman kita yang memang berada dalam kondisi survivor, yang mana Anda sedang berjuang dengan kondisi tersebut, sepanjang kondisi tersebut itu berada dalam level yang ringan sampai sedang, dan Anda juga berada dalam supervisi mereka yang expert, entah konselormu, psikiater maupun psikologmu, maka tetap berada dalam pelaksanaan ibadah Ramadan itu tidak perlu untuk berhenti begitu, lanjutkan. Tapi kalau kemudian level masalah anxiety, depresi maupun panic attack Anda gitu berada dalam level yang berat sekali dan tidak disarankan untuk putus obatnya atau menunda obatmu gitu, maka mungkin pilihan untuk menunda puasamu itu adalah hal yang terbaik, karena kan dalam Islam juga ibadah itu tidak memberatkan, tapi Ramadan memang adalah bulan yang istimewa di mana kita ditantang untuk bisa melakukan regulasi diri, regulasi emosi, kontrol impuls emosi kita yang itu dibutuhkan sebenarnya bagi mereka-mereka yang berada dalam kondisi masalah mental tadi. Oke. Udah ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Tia. Jadi teman-teman yang butuh konselor nih ya, yang butuh konselor, Mbak Tia juga pastinya buka praktek ya. Mbak Tia juga buka praktek, jadi silakan yang mau yang butuh konselor bisa DM TikToknya, nanti kita bakalan kasih nomor WhatsApp-nya, oke? Oke, sampai bertemu di next episode. Bye.